Halo semua, pada video kali ini aku akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Sebagian dari kalian semua mungkin sudah ada yang mengerti apa itu inflasi dan deflasi. Bagi yang belum mengerti, silahkan kalian simak video ini baik-baik. Aku akan menjelaskan apa pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Deflasi adalah terjadinya penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Negara yang mengalami deflasi itu benar-benar ada. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang bagus, karena semua harga menjadi turun, uang menjadi lebih bernilai. Tapi kejadian deflasi bisa menjadi mimpi buruk bagi ekonomi suatu negara. Coba sekarang kita bayangkan situasinya. Misal kamu pergi ke mall dan melihat harga TV turun 20%, dan kamu punya rencana untuk membelinya waktu itu. Sedangkan kamu mendengar desas-desus kalau bulan depan harganya bakal turun lagi. Akhirnya kamu menunda pembelian di waktu itu dan memutuskan untuk membelinya di bulan depan. Ternyata bukan cuma kamu yang berpikir begitu, semua orang bakal melakukan hal yang sama. Akibatnya apa? Penjualan bakal menurun drastis. Perusahaan-perusahaan mulai panik, yang akhirnya mereka terpaksa harus menurunkan jumlah produksi dan berakibat banyaknya karyawan di PHK. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan jadi makin hemat belanjanya. Penjualan makin turun, harga-harga dipaksa turun lagi, dan begitu seterusnya. Seperti lingkaran setan yang tak berujung. Ada seorang yang ahli ekonom yang menggambarkan deflasi itu seperti black hole. Sekali kamu masuk, bakal sangat sulit untuk keluar. Kita kasih contoh di negara Jepang. Negara ini sudah bergulat dengan deflasi selama lebih dari 2 dekade. Mereka menyebutnya dekade yang hilang, meski sebenarnya sudah berlangsung lebih lama dari itu. Bayangkan betapa frustasinya pemerintahan Jepang. Mereka sudah mencoba segala cara sampai menurunkan suku bunga sampai nyaris nol, mencetak uang besar-besaran, bahkan memberi uang gratis kepada warganya. Tapi tetap saja, deflasi sulit diatasi oleh mereka. Kamu mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya negara maju seperti Jepang mengalami deflasi? Nah, inilah yang menarik. Deflasi seringkali muncul justru di negara-negara maju yang ekonominya sudah matang. Ketika pertumbuhan melambat dan populasi menua, permintaan bisa turun dan memicu deflasi. Tapi bukan cuma Jepang yang pernah mengalami ini. Amerika Serikat juga pernah merasakannya selama Great Depression di tahun 1930-an. Bayangkan harga-harga turun sampai 10% per tahun. Kedengarannya bagus? Tidak juga. Pengangguran melonjak sampai 25%. Banyak bank bangkrut. Petani tidak bisa menjual hasil panennya karena harganya terlalu rendah. Yang lebih mengerikan, deflasi itu memicu apa yang disebut debt deflation spiral. Ini terjadi ketika nilai uang naik, tapi nilai aset seperti rumah atau saham turun. Akibatnya, hutangmu secara efektif menjadi lebih besar. Bayangkan kalau kamu punya hutang 100 juta untuk beli rumah. Tiba-tiba, karena deflasi, uang 100 juta itu jadi setara dengan 120 juta. Sementara itu, nilai jual rumah kamu malah turun. Mengerikan bukan? Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi deflasi? Ini dia tantangan besarnya. Kebijakan moneter tradisional seperti menurunkan suku bunga seringkali tidak cukup. Bahkan ada istilah zero lower bound. Situasi di mana bank sentral sudah tidak bisa menurunkan suku bunga lagi karena sudah mencapai nol. Beberapa ekonom mengusulkan solusi ekstrim seperti helikopter money, literally mencetak uang dan membagikannya ke masyarakat, atau negative interest rates, di mana kamu justru dikenakan biaya untuk menyimpan uang di bank. Kedengarannya gila, memang, tapi begitulah sulitnya mengatasi deflasi. Seorang pengusaha yang hidup di era deflasi Jepang, dia pernah berkata, rasanya seperti berlari di eskalator yang bergerak turun. Sekeras apapun kamu berusaha, kamu akan tetap merasa tertinggal. Jadi meskipun inflasi sering dianggap musuh, deflasi bisa jauh lebih berbahaya. Ini menjelaskan mengapa banyak bank sentral di dunia, termasuk di Indonesia, punya target inflasi. Mereka lebih memilih inflasi rendah dan stabil daripada resiko terjebak deflasi. Ekonomi itu seperti sup yang harus pas panasnya. Terlalu panas tidak enak, tapi terlalu dingin juga berbahaya. Tugas para pembuat kebijakan adalah menjaga agar suhunya tetap pas.
cukup hangat untuk mendorong pertumbuhan, tapi tidak sampai membakar lidah kita semua. Jadi lain kali kalau kamu mendengar berita tentang inflasi naik sedikit, jangan terlalu khawatir. Mungkin itu justru tanda bahwa ekonomi kita masih hidup dan berkembang. Yang perlu kita waspadai adalah ketika harga-harga mulai turun tanpa sebab yang jelas, karena bisa jadi itu adalah tanda-tanda awal dari black hole ekonomi yang disebut deflasi. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat lainnya.